Emang nggak ada di settingannya ya. Oh iya, sudah, nggak apa-apa. Saya jelaskan aja secara verbal ya. Kalau bisa Anda sembari coret-coret. Orientalis itu dari kata orient, orient, oriental, ada kok orangnya disebut ya orientalis. Ya. Itu kalau bahasa Arabnya kan istishraq. Istishraq berarti talabus syarq, ya, talabu ma fi syarq. Mencari sesuatu yang ada di syarq. Apa arti syarq? Syarq itu artinya timur. Jadi istishraq artinya kajian-kajian perburuan tentang ketimuran. Nah, di sini Anda lihat bahwa mereka sudah menyebut diri mereka membagi alam ini menjadi dua. Dunia ini jadi dua. Dunia mereka yang mereka sebut barat, dunia yang selain mereka sebut timur. Gitu. Jadi Anda bayangkan benua Eropa itu bagi dia west, ya, barat, lalu selain mereka east, gitu ya, orient, itu disebut timur. Nah, ini garis bawahi dulu bagian yang ini. Paham ya sampai di situ? Lalu apa konotasi daripada kata timur? Nah, ini yang harus Anda ketahui. Kalau mereka menyebut kata timur, itu ada maksudnya. East atau orient, itu ada makna di situ. Anda kalau nyebut orang kolot, itu apa? Udik. Benar nggak? Orang udik gitu. Orang udik itu, itulah sebutan untuk syarq, timur. Jadi mereka nyebut kita itu orang yang udik, kira-kira gitu. Konotasinya, konotasi negatifnya. Tapi sesuatu yang di timur itu selain juga kolot, itu juga menarik. Maka mereka sebut unik. Timur itu unik. Jadi kita ini dianggap barang antik yang unik. Jadi Anda ini yang pakai jilbab ini tuh unik bagi mereka. Sebentar ya. Bismillah. Itu konotasi sederhananya kalau Anda mau paham apa kata istisyraq. Apalagi? Kemajuan barat itu sudah tinggi, yang lain itu belum tinggi. Maka peradaban di luar mereka disebut peradaban yang timur. Ya, yang terbelakang, yang mundur, yang kuno, ya. Itu konotasi-konotasi yang Anda bisa baca kalau mereka nyebut istisyraq. Tapi ada yang lebih ganas lagi. Istisyraq itu karena istisyraq ya, itu mencari sesuatu di timur. Jadi timur itu menjadi objek yang akan dicari-cari, diburu. Perburuan tentang ketimuran. Kita ini diburu, kita ini dicari. Ini kalau kita konotasikan secara negatif. Kalau positifnya ada lagi ya, masih banyak sebenarnya. Oke. Itu secara harfiah. Secara maknawi, secara istilahi, itu mengikuti apa yang dulu pernah dengar tentang golden, glory, gospel. Anda masih ingat pastinya. Mencari, jadi timur itu adalah suatu tempat untuk mencari kekayaan, golden. Yang kedua, glory, kejayaan. Nah, tapi ada sisi lain yaitu gospel. Gospel berarti menyebarkan kitab suci. Kitab suci yang mereka maksud adalah Bible perjanjian lama dan baru yang ada dalam ajaran Katolik dan Protestan. Lalu kalau kita mau terjemah, lebih dekat kemana nih? Lebih dekat kepada yang ketiga ya. Jadi dulu para peneliti orientalis itu kebanyakan adalah pendeta atau aktivis gereja. Kenapa?
Ini tidak satu hal yang tidak aneh lah. Karena dulu pusat pendidikan itu ada di gereja. Jadi kayak pesantren gitu, cuma pesantrennya kalau mereka belajar pulang. Ada juga yang diasramakan dormitory, sistemnya seminari. Jadi sistem yang maju pendidikannya dulu ada emang di gereja. Walaupun kalau dirunut-runut itu ngikutnya kepada Averus alias Tiberius, namun mereka sudah menemukan pola-pola sendiri. Karena kalau searching tentang pusat-pusat agama Islam yang ada di Cordoba, yang ada di Spanyol, itu bangunannya sudah maju, fasilitasnya sudah oke, menunjukkan bahwa secara soft skill mereka sudah sangat ahli sekali dalam banyak hal. Lalu orientalis ini apa posisinya di pergerakan istisrok ini, gerakan perburuan ini? Karena orang-orang yang berburu ini butuh dana, maka mereka butuh orang kaya, butuh tentara, maka butuh memerlukan campur tangan daripada raja. Ya. Dulu Eropa juga masih kerajaan, ya. Tapi raja, orang berduit ini bingung nyampe di satu tempat nggak bisa ngomong bahasa setempat, nggak ngerti budaya setempat, nggak bisa berinteraksi dengan budaya tempatan, maka diperlukan ada narahubung atau mediator. Mediator inilah kemudian melahirkan gerakan orientalism. Sembari ada pergerakan gospel itu ya, penyebaran kitab suci mereka. Nah, ini yang perlu Anda ketahui bahwa orientalis itu dulu sebagai narahubung. Maka Anda kalau orang Jawa, di Jawa itu nggak ada orang Jawa buat kamus Jawa. Pertama kali loh ya, pertama kali buat kamus Jawa itu orang Belanda. Kenapa? Belanda memerlukan bahasa untuk komunikasi. Nah, memerlukan bahasa untuk membaca pemetaan penemuan-penemuan alam yang sudah ada di tempat dia berkunjung. Oke, itu posisi orientalis. Jadi orientalis itu narahubung, dia juga sebagai misionaris, dia sebagai peneliti. Nah, nanti sebagai narahubung hilang di masa modern. Sebagai mediator hilang, ya. Terus berkembang jadi apa? Menjadi peneliti murni. Nah, inilah orientalis zaman now, zaman sekarang, ya. Tapi tetap saja mereka membutuhkan. Jadi orientalis ini para peneliti, ahli-ahli bahasa, ahli-ahli geografi, ahli-ahli antropologi, sosiologi, kemudian yang memerlukan dana, juga perlu mereka. Jadi saling memerlukan. Oke, dikat dulu di situ. Orientalis, tadi saya sudah katakan bahwa mereka membagi dirinya dan menyebut dirinya sebagai sentral dunia, barat, selain mereka disebut dengan timur. Oke. Nah, timur ini kan banyak. Di bawahnya ada Afrika Utara, Afrika Tengah, Afrika Selatan, Arab, Turki, Persia, India, China, Asia Tenggara kita, sampai kemudian juga ke Australia, sampai ke Jepang, itu semua mereka sebut dengan timur. Oke, jadi timur di situ bukan not only our religion, our agama kita, tapi juga semuanya, ya. Ya, kalau masuk ke ini coba Anda boleh coret-coret ya. Ketika masuk ke suatu wilayah, maka di situ minimal ada dua hal yang dikaji oleh mereka. Pertama agama, yang kedua budaya. Pertama agama, yang kedua budaya. Agama dan budaya ini di situ ada bahasa, ada tradisi. Maka untuk memahami agama budaya itu mereka bacanya melalui bahasa. Otomatis ma la yatimul wajib illa bihi wa huwa wajib, ya. Suatu yang tidak bisa diperoleh
kecuali dengan cara itu maka dia harus memperoleh caranya. Maka mereka mempelajari bahasa dari berbagai negeri, ya, dari berbagai negeri. Ketika masuk ke Timur Tengah, di Timur Tengah itu ada 4 bahasa. Anda coba hafalkan ya. Pertama, Suryania. Itu bahasa tua yang pernah dipakai oleh Sayyidina Adam. Suryania. Yang kedua, ada bahasa namanya bahasa Aramaik. Aram, ya. Kalau kita nyebut Aramaik. Ini bahasa yang dipakai dulu juga oleh Nabi Idris. Ada lagi bahasa tadi Suryania udah, bahasa Ibrani. Ini bahasa yang dipakai oleh Nabi Musa, Nabi Yusuf, Daud, Sulaiman. Bahkan mereka bisa 3 bahasa sekaligus tuh. Nabi Isa itu ngomong bahasa bahasa 3 bahasa. Aramaik, Suryania, dan Ibrani. Itu Nabi Isa. Ini yang saya ingat ya. Bisa jadi lebih karena nabi-nabi ini bisa banyak bahasa. Namun dalam sejarah yatakallam aktsar min lughah ya. Bicaranya lebih dari 1 bahasa. Oke. Nabi Muhammad bahasanya apa? Bahasa Arab. Nah, nanti diurut ke atasnya itu ke Ismail. Nabi Ismail ini bisa banyak bahasa. Bahasa ayahnya bahasa Babilonia, bahasa Suryania, bahasa Aramaik, dan banyak bahasa. Tapi kemudian Ismail menikah dengan orang Arab. Jadi Nabi Muhammad itu blasteran. Ismail ibunya Mesir, ayahnya Babilonia, istrinya Ismail itu Arab. Maka Nabi Muhammad itu disebut musta'arab, bukan pure Arabic, ya, pure Arab, tapi adalah Arab yang sudah campur. Nah, ini juga jarang dieksplor, padahal ini penting sekali. Maka kajian-kajian tentang bangsa yang di Timur Tengah ini disebut kajian Semitik. Anda boleh tulis istilah ini, kajian Semit ya. Nah, disebut dengan bahasa Semit. Disebut dengan bahasa Semit ya. Oke. Berarti orientalis itu ketika masuk ke Timur Tengah, ini sebagai contoh. Apa yang dikaji? Agama, budaya. Oke, coba lihat. Agama, budaya lewat bahasa. Berarti mereka mengkaji berapa bahasa? 4 sekaligus. Agamanya ada berapa? Mulai dari agama yang monoteis ada 3, ada Yahudi, Kristen, atau Nasraniyah, yang ketiga Islam. Ada satu agama lagi, yaitu agama Paganis. Paganis ini banyak alirannya, seperti kepercayaan Indonesia, banyak alirannya. Nah, ini yang jadi basic mereka. Budaya, kenapa budaya perlu dikaji? Ketika hendak mengkaji tentang suatu agama, mereka melihat budaya tulis. Mereka orang-orang dulu nulis di apa? Nulis di kertas kah, di batu kah? Zaman itu kan kertas mahal sekali, jadi Anda jangan bayangkan kayak sekarang. Zaman saya kecil aja itu buku itu mahal sekali. Sebentar, lagi flu, jadi agak bersin-bersin. Oke. Coba Anda imajinasikan ya. Orang Arab, orang Israel, orang Babilonia, itu nulisnya di mana coba? Di kertas nggak mungkin. Kertas paling ada namanya papirus, itu kertas yang dari Mesir. Jadi itu ada pohon, kalau di Sunda itu ada namanya pohon deluang. Mungkin Anda cari ya, nanti di Google, pohon deluang. Pohon deluang itu sama di Arab itu dengan papirus. Papirus itu kayu yang jika ditumbuk-tumbuk halus, nanti lama-lama jadi kertas. Dan itu seratnya tebal. 1 rim buku, wah itu bisa beli 1 rumah. Bisa 1 mobil mahal itu, 1 rim itu. Karena yang punya dulu cuma raja-raja, cuma pengusaha-pengusaha. Karena mereka butuh
salinan-salinan dan segala macam. Jadi Anda kan sekarang kan kalau kertas kan buang-buang aja. Beda dengan orang dulu ya. Orang dulu satu kertas itu waduh mahal banget. Makanya kalau buka kitab-kitab yang jadul itu ada teks di tengah, ada teks di samping disebut hasyiah. Bahkan teks samping itu teksnya udah berbeda dengan yang di tengah. Kenapa? Karena mereka ingin menghemat penggunaan kertas. Oke, terus di zaman itu mereka nulis di mana lagi? Karena nggak semuanya punya duit, punya punya dinar, dirham untuk beli kertas, untuk makan, minum aja udah cukup. Maka mereka nulis di dinding-dinding. Nah, kalau pergi ke di Mesir itu hieroglif itu kan ditulisnya di dinding-dinding ini apa Sphinx, di piramid. Kalau orang kita di Nusantara kita lihat ada tulisan-tulisan itu di menhir ya, di batu tulis. Ya, Anda mungkin bisa bisa ke sana. Nggak usah jauh-jauh. Sekarang Islam punya kitab Al-Quran. Dulu ditulis di mana? Ditulisnya sama, di daun-daun, di pelepah kurma, di tembok-tembok, di batu-batu, bahkan ada tulang-tulang tertentu yang bagus ditulis di situ. Batu-batu ditipis-tipisin, tulis di situ. Ya, jadi betul-betul proses seperti yang kita dapatkan sekarang, kita udah enak banget ya sekarang. Anda nggak perlu lagi datang ke kampus, Anda bisa sambil tidur-tiduran di rumah, dapat DS1 ya. Nulis-nulis, googling-googling, PDF, bahkan cuma copy paste jadi S1. Sekarang gampang sekali, everything is easy ya, sangat mudah sekali. Untung Anda nggak hidup zaman saya masih kecil ya. Dulu di zaman kecil saya itu nggak ada listrik. Walaupun di RT sebelahnya sudah ada listrik, tapi bagian saya agak susah diakses. Menyedihkannya bukan main, tapi syahdu. Saya tahu karena cahaya itu mahal, saya gunakan untuk baca buku dari hal yang sederhana. Karena belajar dari situlah ada muncul ketekunan membaca lebih, kira-kira begitu. Ketika kita ketemu sekarang dengan orang Barat, orang-orang Arab, ya nggak kalah-kalah juga lah kita kemampuan kualitas membaca. Seperti yang pernah saya sebutkan, ini bukan di kelas ini ya, udah tadi saya sebutkan ya. Jadi Anda ini suka membaca, tapi kualitas membacanya kurang. Tadi baca komen ya, baca WA, baca-baca yang nggak penting di grup. Jadi kita ini dibilang nggak baca, tapi bacanya nggak relevan. Gitu. Tidak bisa membedakan mana yang important, mana yang penting, mana yang tidak penting. Gitu. Saya mohon maaf kalau nanti Anda komunikasi kadang-kadang nggak tersendat, karena memang saya jarang baca WA. Ya, jadi nanti tolong bisa berkabar kalau Anda WA balasnya telat ya, para koordinator. Oke, kembali ke yang tadi. Imajinasi Anda saya rasa sudah mulai hidup bahwa di zaman itu budaya tulis menulis ada di bebatuan, ya, ada di kuburan-kuburan, ada di tembok-tembok. Ilmu untuk membaca itu ada lagi, namanya ilmu arkeologi. Ilmu arkeologi ini salah satu ilmu yang diminati, yang dikuasai oleh para orientalis. Namun, ketika Islam datang, tradisi tulis-menulis orang Islam ini lebih banyak, lebih kuat daripada Kristen Yahudi. Maka mulailah penelitiannya kepada teks. Jadi bukan pada tulisan yang ada di kuburan, bukan tulisan yang ada di menhir, di candi, bukan. Tapi tulisan itu ketemunya di mana? Di buku, di perpus, di lembaran kertas. Maka muncullah ilmu yang kedua, namanya filologi. Nah, dua ilmu ini adalah dua ilmu yang diminati oleh orang-orang Barat untuk mengkaji tentang Timur. Apakah dulu ada emas di sini? Ntar dilihat di bukunya itu ada. Nanti kalau ada emas, dia lapor kepada bosnya ya, yang mendanai mereka. Terus nanti konfirmasi ke masyarakat, ya bla 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 lah, segala macam. Jika betul ada emas, maka mereka kemudian penjajahnya masuk. Awalnya pelan, ada yang langsung perang, ada yang langsung mencaplok, dan segala macamnya. Oke,
Nah, jadi orientalis itu suatu komunitas yang tergabung dalam pergerakan eh, penjajahan iya, perdagangan iya, terus misionaris keagamaan. Jadi mereka tergabung di situ. Di tengah jalan mereka menerjemahkan alam, menerjemahkan budaya, menerjemahkan agama. Jika dia seorang pendeta, maka dia akan mencoba mencari kesalahan agama yang dia teliti. Nah, ini gaya orientalis lama. Jadi orientalis lama itu mencoba mencari-cari kesalahan agama yang diteliti. Nah, sekarang ada tren baru. Ya, Anda boleh tulis ya, ada tren baru dari orientalis. Pertama, mereka nggak menyebut dirinya sebagai orientalis, tapi tadi menyebut dirinya sebagai revisionis, tukang revisi, tukang kritik. Kenapa? Karena mereka sekarang yang tadi saya sebut, ada penguasa, ada pebisnis, pemilik modal, ada peneliti atau religious man, ya, orang-orang keagamaan. Secara mereka nggak perlu lagi untuk menjajah secara fisik. Mereka nggak perlu menjajah lagi. Terus gimana? Ya sudah, pebisnis sudah bergerak sendiri, para penguasa sudah punya negara-negara teritorial sendiri. Sisalah kemudian dua tadi ya, para pebisnis. Nah, mereka sudah punya tim juga sendiri, nggak perlu lagi meminjam orientalis. Nah, maka orientalis gimana? Mereka kemudian bergerak di kampus-kampus. Kalau tadi atas nama gereja, atas nama pergerakan gospel, sekarang itu orientalis, bahkan mereka sendiri menyerang gospelnya, bahkan mereka sendiri menyerang agamanya sendiri, meragukan apa yang dia reject lah, dia juga menolak agama lamanya. Maka kita nggak bisa mengatakan orientalis itu satu model, orientalis itu banyak modelnya. Ya, terus bagian akhir yang mau saya sampaikan sebagai pengantar untuk Anda, orientalis ini banyak sekali. Tadi ada agama, ada berapa agama di Timur Tengah? Ada sekian, ada 3 yang monoteis menyembah satu Tuhan, ada yang paganis dan macam-macam ya, sampai Majusi. Di India minimal ada Buddhis, ada Hindu, belum lagi ajaran yang lain. Di Indonesia sudah ada Islam. Jadi sebenarnya Kristen itu agama yang dibawa penjajah ya. Makanya saya agak meragukan kalau ada pahlawan itu seorang Kristen. Kalaupun ada ya mungkin, tapi saya agak meragukan itu. Seperti Patimura atau Sisingamaraja. Kalaupun dia mungkin mereka seorang kepercayaan aja, agama kepercayaan. Kan sekarang udah masuk. Ada budaya, ada agama. Jadi orientalis itu tidak hanya membahas Islam, juga bahas agama lain, juga bahas agama selain bahasa selain bahasa Arab. Nah, ini yang perlu Anda garis bawah. Berarti kita nggak boleh kemudian benci amat sama orientalis, biasa aja. Kita karena mereka ngeritik, kita balas kritik, kira-kira begitu ya. Wah, dia kritik kita, yaudah kita kritik balik deh. Dari pembahasan agama Islam yang banyak itu, ada tema-tema, ada tema teologi, ada tema tasawuf, ada tema Quran, ada tema hadis. Kebetulan untuk kelas Anda, dikerucutkan lagi biar nggak ribet. Dikerucutkan bahwa orientalis yang kita kaji, orientalis yang bersentuhan dengan Islamic study, Quranic study. Jadi ini lebih mudah justru, mata kuliah kita ini sangat spesifik, sangat jelas, dan batasannya sudah ada. Kita nggak bahas tentang hadisnya, kita nggak bahas tentang teologinya aja, kecuali yang berkaitan beririsan dengan Quran, kira-kira begitu ya. Sudah bisa membayangkan, mengimajinasikan pembahasan kita yang luas tadi, sekarang ngerucut cuma satu aja, orientalis that's focus about Quranic studies, gitu ya. Orientalis yang mana mereka fokus dalam kajian-kajian Quran semata. Oke, karena Quran itu kompleks, di buku ini sudah keren banget ya, buku Angelica Neuwirth dan Nicole Cine ini.
namanya nama-nama Yahudi dan Kristen ya. Nama aja bisa ketahuan. Nah, nanti Anda mulai dari part 2 aja kali ya. Coba tanya deh ke kelompok sebelah. Kalau mereka hitung masing-masing 2 halaman, udah kena belum 389? Oh ya, kami langsung ke part 2, bagian kedua, contextualizing the Quran. Kira-kira gitu. Oke? Itu Nur Aziza dan teman-teman, koordinator kelas yang satu, ada 2 lagi nih. Siapa aja nih? Nur Aziza, satu lagi. Ardiatin. Siapa yang kedua? Ada 2 ya. Tolong nanti koordinasi yang baik. Kalian sudah bersaudara, jadi jangan nggak enakan, tolong dijaga-jaga aja. Karena zaman pandemi gini, mau gimana lagi kita harus sudah menyesuaikan diri. Oke, sampai ketemu nanti pekan depan. Ada yang mau ditanyain? Apa cukup? Tentang tugas cukup? Cukup ya. Tolong nanti Selasa depan sudah ada yang kalau bisa 2 kelompok sekaligus, atau 1 tema atau 2 tema, terserah nanti ya. Kalau bisa sih dua pembahasan yang berbeda, 2 kelompok. Karena jumlah Anda lumayan, ada 100-an. Ini kelas kedua yang saya pegang terbesar seumur hidup. Pertama waktu di UIN, satu hall atau alma mater, satu hall teater, semuanya penuh, dan ini yang kedua. Tapi nggak usah khawatir, kita by text, jadi akan bisa fokus semua insya Allah. Oke, saya rasa cukup dulu. Tolong ketua kelas, koordinatornya mencoba absensi, nanti di kolek. Oke, sudah masuk zuhur, saya izin pamit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.